Indonesia inginkan perdamaian. Pak Jokowi juga inginkan perdamaian. Itulah yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi semasa kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Mendamaikan kedua negara yang berkonflik. Jom kita saksikan video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang sudah bertandang ke channel ini, guys, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki kalian, dilimpahkan rezeki kalian, dan juga diberikan kesehatan yang baik. Sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan keluarga kalian sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah SWT. Oke, guys, insya Allah pada hari ini masih lagi terkait dengan Pak Jokowi, apakah dampak besar ataupun impact ataupun kesan daripada lawatan Pak Jokowi ke Rusia dan Ukraina. Nah, kita ketahui, guys, lawatan Pak Jokowi ke Rusia dan Ukraina itu hanya ingin mendamaikan kedua-dua belah pihak, Rusia dan Ukraina, di dalam konflik peperangan sekarang. Walaupun Ukraina adalah sahabat kepada Amerika Syarikat, dia ingin menarik Ukraina ke dalam NATO, dan disitulah dana-dana disalurkan ke Ukraina ini untuk menyerang Rusia. Jadi apapun, kita saksikan video ini, guys. Dari mana video ini? Video ini daripada channel Update Pertahanan. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Dan judulnya ialah Dampak Besar Putin Resmi Lakukan Hal Ini Berkat Kunjungan Presiden Jokowi Indonesia. Tanda soal, guys. Oke, jom tanpa berbasa-basi kita saksikan dan semak video ini, guys. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi The Washington Post, pasukan Rusia mengatakan mereka telah mundur dari Pulau Ular Ukraina, sebidang tanah yang sangat diperebutkan di Laut Hitam yang mereka rebut tak lama setelah dimulainya perang menghadirkan kemenangan kecil namun strategis bagi Ukraina pada hari Kamis. Mundurnya mereka memberikan dorongan moral yang disambut baik bagi Ukraina karena terus berlangsungnya pertempuran berdarah dan sengit di timur, di mana pertukaran artileri dan pengalihan kendali. Oh, Pulau Ular ini di mana, guys, ya? Saya pun kurang pasti ya sebenarnya. Pulau Ular. Ini yang tempat peperangan Rusia dan Ukraina, guys. Atas medan vital telah menghasilkan sedikit kemenangan baru-baru ini. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dilansir dari laman berita resmi di The Washington Post yang berjudul, pasukan Rusia mundur dari Pulau Ular Ukraina. Namun, benarkah dari dampak kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia, sehingga membuat Moskow luluh hati? Mari sama-sama kita bahas berita ini lebih lanjut. Ya. Oke, Update Pertahanan YouTube channel. Pada hari Kamis, Presiden Biden mengatakan pada pertemuan NATO di Madrid bahwa Amerika Serikat akan memberikan 800 juta dolar lagi dalam bantuan keamanan ke Ukraina, menambah miliaran yang diberikan oleh sekutu Amerika dan Eropa, dan menandakan apa yang para analis yakini akan menjadi konflik berkelanjutan. Biden juga mengumumkan peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Eropa Timur, meskipun beberapa dari gerakan itu sedang dipertimbangkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun sebelum invasi. Aliansi itu akan mendukung Ukraina selama yang dibutuhkan, kata Biden, bersumpah untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO. Sebelum perang, dia telah memperingatkan inilah nih, dia mau masukkan Ukraina ini ke dalam NATO. Sebab itu Ukraina itu di negara yang dipegang Amerika untuk mengurangkan kekuatan Rusia. Jadi dia pergi seranglah Rusia ini atas dana daripada Biden nih, Amerika yang bagi segala alutsista kepada Ukraina nih. Jahat bahwa mereka ini, guys. Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa invasi ke Ukraina hanya akan membuat NATO lebih kuat. Nah, itulah yang kita lihat hari ini, katanya. Kementerian Pertahanan Rusia membingkai penarikan dari Pulau Ular sebagai isyarat niat baik dan upaya untuk... Oh, ini Pulau Ular ya, guys. Pulau Ular nih, macam enggak juga berapa besar. Siapa punya Pulau Ular nih? Sama ada Rusia kah atau Ukraina? Macam mana nih, guys?
komentar di bawah guys ya. Untuk menciptakan Saya koridor tidak tahu kemanusiaan guys, untuk pulau ekspor ular produk ini siapa pertanian seperti biji-bijian dari Ukraina. Namun, para pejabat di kota pelabuhan Odessa, Ukraina Selatan, mengatakan pasukan Rusia telah dievakuasi hanya setelah serangan rudal dan artileri yang berkepanjangan oleh pasukan Ukraina. Pulau Ular, juga dikenal sebagai Pulau Zmi, terletak sekitar 25 mil di lepas pantai selatan dan merupakan pos terdepan untuk mengendalikan jalur pelayaran untuk ekspor gandum Ukraina dan mengakses pelabuhan utama Odessa. Pada 30 Juni, sebagai tanda niat baik, Angkatan Bersenjata Rusia menyelesaikan tugas mereka di Pulau Ular dan menarik garnisun yang ditempatkan di sana, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Dia tarik sudah. Kami menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Federasi Rusia tidak mengganggu upaya PBB untuk mengatur koridor kemanusiaan untuk ekspor produk pertanian dari wilayah Ukraina. Militer Rusia sebelumnya menggambarkan penarikan dari Kiev dan bagian lain dari Ukraina Tengah sebagai isyarat niat baik setelah menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Ukraina dan menderita kerugian besar. Kementerian Pertahanan menambahkan dalam pernyataannya pada hari Kamis bahwa sekarang terserah Ukraina untuk membersihkan pelabuhan ranjau dan melanjutkan pengiriman biji-bijian. Pulau Ular ini macam Ukraina punya lah kan. Oke, kemungkinannya begitu ya guys. Betul telah guys. memotong jalur pelayaran Betul, penting, betul. meninggalkan bertonton barang pertanian Ukraina terdampar di silo. Para pemimpin Barat menuduh Moskow menyandera negara-negara rawan pangan dengan mengganggu pasokan dan berkontribusi pada kelaparan global. Moskow menanggapi dengan mengatakan tidak akan mencegah pengiriman biji-bijian atau menggunakan pemindahan ranjau dari pelabuhan sebagai kesempatan untuk memperbarui serangan terhadap Odessa, tetapi pejabat Ukraina telah mewaspadai jaminan tersebut. Analis Barat menyebut pengusiran Rusia dari Pulau Ular sebagai kemenangan simbolis sekaligus strategis bagi Kiev. Bagi pasukan Rusia, kata Mason Clark di Institute for the Study of War, itu adalah kekalahan penting. Kremlin, katanya, membutuhkan pulau itu untuk mengancam rute laut ke Odessa di sepanjang pantai Rumania, yang merupakan cara teraman bagi kapal untuk menghindari blokade Rusia terhadap gandum Ukraina dan ekspor lainnya. Namun Jeffrey Edmonds, seorang analis senior di Center for Naval Analysis, sebuah think tank yang berbasis di Virginia, mengatakan bahwa meskipun kehilangan Pulau Ular telah menghilangkan beberapa kemampuan Rusia dari persamaan, angkatan lautnya masih dapat mengancam perdagangan dengan kapal perang dan kapal selam. Kecil ya. Secara militer, kemungkinannya hasil dari lawatan Pak Jokowi ini kan guys, yang Rusia ini menarik balik dia punya tentara dari Pulau Ular nih, kemungkinan atas nasihat Pak Jokowi juga nih, Presiden Indonesia, kemungkinan dampaknya itulah. Jadi lagipun Pak Putin ini sudah menjamin inginkan perdamaian juga kan. Oke. Itu telah melemahkan blokade, katanya, tetapi itu tidak penting untuk blokade. Dengan luas hanya 0,06 mil persegi, Pulau Ular menjadi berita utama pada hari-hari awal perang ketika awak kapal perang Rusia memerintahkan tim kecil penjaga perbatasan Ukraina di sana untuk menyerah atau menghadapi serangan. Ukraina menanggapi dengan penghinaan profan, mendorong Rusia untuk melepaskan tembakan. Para penentang awalnya dianggap telah terbunuh tetapi kemudian dikatakan telah ditawan. Pembangkangan mereka telah dirayakan di seluruh Ukraina pada perangko dan poster dan dipuji sebagai momen unjuk rasa dalam membela negara mereka. Pulau Ular ya. Itu guys, luar biasa hasil kunjungan Pak Jokowi ke Rusia dan Ukraina sebenarnya. Itulah impaknya, itulah dampak besar yang kita lihat. Apabila Rusia sendiri telah menarik tenteranya daripada Pulau Ular ini. Rupanya Pulau Ular ini guys di Ukraina ya, saya pun baru ternampak tadi. Dan baru terlihat nonton Pulau Ular, terkait dengan Pulau Ular nih. Saya tidak tahu di mana sebenarnya. Jadi di Ukraina lah ya sebenarnya. Jadi Rusia telah menarik balik semua militernya, bukan hasil kemenangan Ukraina. Sebenarnya ini asli dampak besarnya hasil kejayaan Jokowi mengunjungi Rusia dan Ukraina. Dia telah menasihati Pak Putin dan dia telah menasihati
Zelensky, yaitu Presiden Ukraina. Jadi nasihat-nasihat yang diberikan oleh Pak Jokowi semasa lawatan ke Rusia dan Ukraina ini telah diterima baik sebenarnya oleh Vladimir Putin, di mana beliau telah memberi jaminan perdamaian itu akan terlaksana dengan lancar. Jadi ini buktinya Putin sendiri telah menarik semua tenteranya daripada Pulau Ular, dan disinilah sebenarnya peranan Pak Jokowi ataupun peranan Indonesia bagi mendamaikan kedua-dua belah pihak. Ini telah terbukti dengan kejayaan hanya satu-satu presiden daripada negara luar yang mengunjungi Rusia dan Ukraina ini untuk misi perdamaian, dan hasilnya telah berjaya sepenuhnya sebenarnya. Walaupun masih lagi dalam keadaan yang tegang di sana, tetapi bila kunjungan Pak Jokowi itu telah berlaku, keadaan itu semakin reda, guys. Jadi impak betul-betul positif. Apapun kita mendoakan Pak Jokowi, Putin dan Zelensky ini diberikan kesehatan dan sentiasa menerima setiap teguran. Hatta dari pemimpin seperti Jokowi ini, mereka cukup menerima ya teguran itu, dan serta merta sebenarnya Rusia telah menarik militernya daripada Pulau Ular. Inilah kejayaan yang terbesar Pak Jokowi lakukan di dunia Islam dan juga dunia keseluruhannya, di mana dia membawa nilai-nilai Islam itu, inginkan perdamaian. Pak Jokowi selalu menyatakan di dalam Twitternya bahwa perdamaian itu adalah lebih utama, prioritasnya di atas sekali berbanding lain-lain. Dia ingin damai itu, dan bila sudah damai, setiap negara itu dapat rakyatnya menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada membunuh, tidak ada anak-anak kecil ataupun warga yang sudah tua terkorban begitu saja tanpa ada dosa pun. Jadi syukur, alhamdulillah, itu yang saya boleh ucapkan, dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Presiden Pak Jokowi yang telah membawa amanah sebagai Presiden Indonesia kepada dunia, memperlihatkan kepada dunia ini bahwa dia memegang amanah itu dengan begitu jujur dan telus sekali dapat mendamaikan mereka yang bersengketa. Itu sebenarnya tujuan hidup kita ini, guys. Setiap manusia itu pasti ada yang tidak sempurna, tetapi bila ada pertelingkahan, pergaduhan, itu didamaikan. Itu didamaikan. Dan Jokowi memegang amanah itu untuk membawa suara perdamaian itu melalui amanah dan kuasanya Presiden Indonesia yang diberi kuasa oleh rakyat ini tadi melakukan sedemikian. Begitu juga di dalam negaranya, dia telah melakukan banyak perubahan dari segi pembangunan sosioekonomi, di luar bandar diberikan kemudahan-kemudahan infrastruktur. Ini sebenarnya seorang presiden yang kita perlu pertahankan dan kita perlu kekalkan sebenarnya. Tetapi jika dia hanya dua penggal saja, maka Indonesia kena mencari presiden yang baru pula untuk menggantikan Pak Jokowi, dan seharusnya mudah-mudahan presiden yang seterusnya akan seperti Pak Jokowi juga, seperti Pak Soekarno juga, yang begitu dihormati dan disegani oleh negara-negara luar, dan suara mereka didengari. Oke guys, saya ingat di situ saja. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait dengan perkara ini, maka kalian bolehlah komentar di ruang kolom di bawah. Kita sama-sama berbagi info dan berdiskusi secara baik, telus dan jujur, guys. Oke, sampai berjumpa lagi. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.